Januari 2015 tuh saya udah lumpuh, nggak bisa berjalan gitu. Terus memburuk keadaannya, jangankan berjalan atau berdiri, kalau tidur buat pindahin kaki gini aja nggak bisa, jadi butuh orang lain gitu. Buat ditekuk dilurusin aja juga nggak bisa gitu. Jadi benar-benar total nggak bisa digerakkan gitu kakinya gitu, dua-duanya. Sampai tangan juga, badan juga lemah. Tangan buat pegang gelas aja juga nggak bisa gitu. Jadi saya ke dokternya bilang gini, oh ini disuruh tes EMG gitu, setelah dites, dokternya bilang ini sakitnya autoimun, dia bilang. Namanya GBS, terus tipenya AMSAN gitu, dia bilang. Kamu baca aja di Google tipe ini seperti apa, waktu itu dia bilang kayak gitu. Nah pengobatannya harus begini, harus begitu, ya udah saya ikutin aja apa yang harus dilakukan. Berjalannya waktu, saya sempat nggak bisa tidur waktu itu. Karena nggak bisa tidur, saya memutuskan ke rumah sakit lagi. Maksud saya mau dikasih obat tidur ya biar bisa tidur gitu. Nah dokter yang pertama itu nggak praktek hari itu, jadi ada dokter lain, dokter saraf juga. Saya ke dokter saraf itu setelah lihat hasil saya, dia bilang, kamu sakit GBS tipe ini. Dia bilang kayak gini, dia bilang tipe ini nggak bisa sembuh total loh, dia bilang. Saya agak shock itu dengarnya kan, maksudnya gimana dok? Saya bilang, iya maksudnya tipe ini nggak bisa sembuh total, dia bilang. Kalau tipe yang apa gitu saya nggak ngerti, banyak tipenya, dia bilang bisa sembuh total, dia bilang. Saya konfirmasi lagi, maksudnya dok, apakah saya nggak bisa lagi jalan kayak dulu, lari kayak dulu dok? Iya, dia bilang kayak gitu. Waktu dengar itu, ya saya nggak mau iyakan atau apa, saya tetap jawab, tapi optimis aja ya dok, saya jawab gitu. Tapi dokternya tetap bilang, iya tapi tipe ini nggak bisa sembuh total gitu. Ya udah saya pulang ke rumah. Waktu itu malamnya saya ngobrol sama istri kan. Jujur waktu itu saya nangis banget, malam itu saya nangis banget, saya merasa sedih lah. Maksudnya saya kebayang apakah saya nanti pakai tongkat atau apa, pokoknya udah sedih lah waktu itu. Tapi istri saya cuma bilang kayak gini, saya bilang kita percaya Tuhan aja. Dokter kan cuma bilang fakta, maksudnya nggak salah, dokter nggak salah kan, dia bilang apa yang dia tahu kan. Tapi ya hasil akhir kan tetap Tuhan gitu. Ya udah saya tetap saya tetap mau percaya, mau optimis gitu. Nah berjalannya waktu ternyata memang membaik gitu. Jadi yang dibilang dokter yang itu nggak bisa sembuh total tuh maksudnya dia bilang akan kambuh lagi, dia bilang. Malah ada orang sampai beberapa kali kambuh, dia bilang. Sampai dia tanya, kamu ada asuransi nggak gitu. Maksudnya itu bakal ngulang lagi gitu, dan biayanya cukup besar. Waktu saya yang pertama itu aja dirawat, itu aja 5 hari itu habis 200 juta gitu. Jadi ya sampai dia tanya begitu, kamu ada asuransi nggak atau apa. Ya puji Tuhan, tapi keadaan saya membaik gitu. Jadi yang dibilang bakal kambuh atau apa, puji Tuhan nggak terjadi. Dalam waktu 6 bulan, saya udah bisa jalan, cuma belum total 100%. Jadi kalau saya masih ingat waktu itu, kalau masih merem gitu kayak mau rebah gitu. Nah waktu itu saya udah ke gereja, saya udah bisa ke gereja sendiri, nyetir sendiri, mobil valet, saya udah bisa ke gereja sendiri. Saya masih ingat, saya ke gereja saya di Central Park hari Rabu malam. Nah kondisi saya masih kayak gitu, jadi kalau saya merem kayak mau rebah. Saya masih ingat waktu itu lagi pujian penyembahan, saya ngomong sama Tuhan sambil pegang kursi itu, saya ngomong sama Tuhan kayak gini, saya ngomong, Tuhan terima kasih banget, hari ini aku udah bisa jalan. Istri aku senang, keluarga aku senang, teman-teman aku senang melihat aku udah bisa jalan. Saat itu juga ada suara di hati saya yang sangat lembut. Suara kayak gini bilang, kamu tahu nggak yang paling senang lihat kamu jalan sebenarnya aku. Saat dengar itu, saya begitu diberkati, saya nggak sadar nangis banget. Momen itu bagi saya berharga banget, saya sampai catat di handphone, tanggal sekian di Central Park, Tuhan ngomong kayak gini, jam segini gitu. Jadi, dari waktu itu, terus sampai sekitar 8 bulan saya udah bisa jalan normal lagi, saya udah bisa lari lagi, saya bisa lompat lagi, dan
sampai sekarang puji Tuhan saya sembuh, sehat. Ya, nggak terjadi apa yang dikhawatirkan itu. Nah, yang mau saya sharingkan, selama saya mengalami sakit itu kan kurang lebih 6 bulan atau 8 bulan ya. Saya udah baca buku Andrew, puji Tuhan. Jadi saya nggak sengaja ke toko buku Kristen di Serpong. Saya nggak kenal Andrew waktu itu. Saya cuma lihat sambil nunggu anak saya main di playground, saya cuma lihat iseng-iseng. Saya beli bukunya. Saya nggak kenal dia sebelumnya. Setelah baca satu, ternyata bagi saya itu pewahyuan yang membongkar apa yang selama ini saya percaya gitu loh. Saya beli lagi, dia kan di belakangnya ada judul-judul yang lainnya. Saya beli lagi, beli lagi, hampir sekitar berapa lah waktu saya telah baca. Nah, puji Tuhan lewat pengajaran Andrew seperti yang juga kesaksian Mike Hus tadi, saya juga alami. Jadi saya punya percaya bahwa penyakit bukan dari Tuhan. Karena Yakobus 1 ayat 17 tadi dan Yohanes 10 ayat 10. Nah, untuk memperbarui pikiran saya waktu itu, saya memang mengalami kendala. Kenapa? Saya jujur lihat di Alkitab, Tuhan memberi penyakit kepada Miriam. Tuhan menghukum beberapa orang di Perjanjian Lama. Nah, puji Tuhan saya dimerdekakannya begini. Waktu itu kan orang tua saya belum lama bertaubat. Orang tua saya bertanya kepada saya, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama itu apa sih? Orang tua saya waktu itu udah umur 60-an juga, pendidikannya cuma SD, jadi dia nggak ngerti Perjanjian Lama, Perjanjian Baru apa. Waktu itu saya mau jawab juga bingung ya, mau jawabnya gimana jelasinnya. Kalau kita yang ngerti kan tahu, tapi mau ngomong dengan bahasa ke orang tua yang itu kan gimana. Tuhan kasih tahu ini seperti bank gitu, seperti bank. Saya renungkan ternyata seperti ini. Bisa kita pinjam uang sama bank, terjadi perjanjian. Kalau kita telat kena denda, kalau kita nggak bayar diteleponin, gitu. Nah, itu perjanjian lama. Tapi begitu itu dilunasi, itu terjadi perjanjian baru gitu. Nah, salib membuat perubahan yang sangat besar yang banyak tidak disadari orang Kristen sebenarnya. Banyak orang hidup yang masih melihat, menyamakan dirinya seperti orang-orang sebelum salib, seperti Ayub, seperti Daud. Sedangkan Ibrani 8 ayat 6 bilang kita hidup di perjanjian yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih tinggi. Nah, melalui kebenaran itu saya sangat dimerdekakan. Saya jadi percaya bahwa ya, penyakit bukan dari Tuhan. Dan melalui firman Tuhan juga kita lihat Yesus di keempat Injil selalu menyembuhkan orang. Bahkan di Markus 6 ayat 56 dia bilang, kemana saja dia pergi, ke kota, ke desa, orang-orang menjamahnya, mereka semua disembuhkan. Sedangkan Yohanes 14 ayat 9 bilang gini, barang siapa melihat Yesus, melihat Bapa. Ibrani 13 ayat 8 bilang dia tidak berubah. Berarti Bapa kita ya seperti Yesus yang selalu menyembuhkan gitu. Nah, melalui kebenaran-kebenaran poin itu saya sangat diberkati. Saya percaya bahwa saya sakit bukan karena Tuhan, bukan karena Tuhan menghukum saya, bukan karena Tuhan mau mengajarkan saya sesuatu. Nah, yang kedua juga yang saya waktu itu pegang ya adalah bahwa Tuhan mau saya sembuh. Dulu sebelum saya mengerti kebenaran itu, jujur saya nggak tahu. Saya kadang kalau mengalami sesuatu sakit atau apa, ya kita pikir apakah Tuhan mau saya mengalami ini untuk memberi saya pelajaran, atau ada pelajaran yang berharga yang bisa saya dapat lewat ini gitu. Tapi lewat kebenaran yang setelah saya tahu bahwa Tuhan mau saya sembuh. Karena Roma 8 ayat 32 bilang kalau anaknya sendiri udah dia berikan, apalagi yang lain gitu. Dan dia sudah lakukan itu. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah lakukan itu. Yesaya 53 itu. Dia sudah tanggung semuanya, sakit penyakit kutuk kita semuanya sudah ditanggungnya di kayu salib. Dan yang ketiga juga yang saya lakukan adalah saya udah tahu buku-buku Andrew, saya udah belajar firman-firman yang disampaikan. Saya tahu di dalam roh saya udah ada kesembuhan itu. Oleh bilur-bilur Yesus kita telah sembuh. Jadi misalnya Pak Irwan sudah bayar saya hotel di Bali, bintang 5.
nama saya udah dibayar buat seminggu, kalau saya ke sana nggak boleh masuk, itu sesuatu yang nggak benar gitu, karena itu sudah dibayar buat saya, udah hak saya. Jadi kalau kesembuhan sudah dibayar, itu udah hak kita semua. Kalau ada ular di rumah kita, usir seperti kata Mary Banner, jangan diemin gitu. Ya, saya rasa cukup kesaksian saya. Mudah-mudahan memberkati semua. Terima kasih.